Ya, kita sudah cermati tadi ada data yang menurun begitu ya. Kalau di lingkupnya Polda Metro Jaya sekitar 50 kasus, tapi kalau misalnya di seluruh ini lebih dari 150. Iya, iya betul. Di Polda itu ada peningkatan. Untuk Polres menurun. Gitu. Tapi kan kita bicaranya DKI, bukan bicara Polda saja. Makanya ada penurunan secara signifikan 130 kasus. Paling tinggi itu angka kriminalitas di Jakarta mana sih, Pak? Jakarta paling tinggi angka kriminalitasnya itu Jakarta Utara sama Selatan, imbang-imbang lah. Oh gitu, itu kenapa kalau menurut Pak Martuan ini? Ini berbagai hal, mungkin alasan ekonomi, tapi paling banyak motifnya itu penyebab ekonomi. Motifnya penyebab ekonomi. Memang ketimpangan kesejahteraan ini memang menjadi penyebab nomor satu ya untuk berbuat kriminalitas. Tapi apa anak-anak kecil, remaja yang terlibat pada kejahatan itu juga secara sadar mereka melakukan itu atau memang dikoordinasi oleh kelompok tertentu? Begini, jadi kalau kita bilang kenakalan atau kejahatan yang dilakukan remaja, maka kita harus bicara mengenai dari mana asal mula perilaku ini bisa melekat dan menjadi perilaku anak dan remaja ini. Nah, kalau kita sudah bicara itu, maka kita akan bicara mengenai lingkungan sosial. Karena apa? Karena anak-anak itu kan dia belajar berperilaku begitu. Dan biasanya pelajaran perilaku ini yang paling pertama dan yang paling intensif dia dapatkan adalah dari lingkungan sosialnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, seperti apa lingkungan sosial anak-anak dan remaja ini yang melakukan tindakan melawan hukum? Dari data Komnas Anak, kembali lagi ya, saya mengambil data dari banyak modus kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja, itu 50% paling banyak adalah melakukan memang pencurian, ya gitu, pencurian, berarti ada motif ekonomi. Dan ternyata setelah kita telisik profilnya, siapa mereka anak-anak dan remaja ini, ternyata hampir kebanyakan mereka adalah anak-anak yang putus sekolah. Ya, sekarang kita bayangkan lingkungan seperti apa, terutama Indonesia ya, yang identik dengan anak-anak yang mengalami putus sekolah. Biasanya kan adalah, ini saya tidak mengeneralisir ya, tapi secara teori itu biasanya mereka yang tinggal pada disorganized area atau area-area yang tidak teratur, area-area yang ada budaya kekerasan di sana yang kemudian membuat anak-anak melihat bahwa kekerasan itu sesuatu yang permisif, sesuatu yang boleh-boleh saja, begitu. Mungkin bisa tambahkan. Itu fakta, seperti kemarin, fakta yang paling mengejutkan bahwa pelaku percobaan pencurian kekerasan yang di Lubang Buaya itu masih anak SMP. Masih umur berapa, Pak? 16 ya, kalau tidak salah. 16-17. Itu lebih memprihatinkan karena mereka hanya pingin merampas tasnya ibu itu. Jadi mungkin tadi yang dibilang Mbak Anggi, teori sosial belajar, dia belajar dari mana. Ya, tapi itu kan ada modus kekerasan, sebenarnya maksudnya hanya mau merampas. Kebetulan ibu itu melawan. Jadi tasnya dipertahankan sehingga jatuh. Oke, Pak Martuan, tapi kemudian kalau kita mencermati mau kejahatan itu dari anak-anak, mungkin yang terakhir yang di Lubang Buaya itu ya, kalau kita kaitkan dengan suasana Lebaran, apakah ada hubungannya sebetulnya? Karena mungkin nggak ada orang, ada potensinya lebih tinggi seperti yang Mbak Anggi bilang tadi atau kalau menurut saya memang perilaku kejahatan itu ya ada kaitannya. Sekarang orang lagi heboh belanja, konsumtif. Mungkin dia tidak memiliki, pingin punya handphone, pingin Android dan lain sebagainya. Jadi berbagai alasan hanya untuk memiliki sebuah handphone saja dia mau melakukan kejahatan. Tadi Mbak Anggi sampaikan itu mencuri, merampas. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, ini mungkin perlu kita menjadi keprihatinan kita bersama mengenai anak-anak kita ini. Apakah itu masih dalam golongan juvenile atau kenakalan remaja atau sudah kejahatan? Iya, iya. Itu bagaimana membedakannya nih, Mbak Anggi? Jadi begini, untuk kasus yang anak berhadapan dengan hukum ya, ABH ini memang dia anak-anak atau remaja di bawah 14 tahun, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan di bawah 18 tahun ya. Tapi yang berhadapan dengan hukum itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu memang mengatakan bahwa anak-anak itu sebaiknya, anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya dilakukan diversion ya, atau pengalihan begitu. Bagaimana kemudian dengan filosofi bahwa anak-anak ini kan masih dalam tahap tumbuh kembang begitu, sehingga bagaimana supaya anak-anak ini kita restore, kita pulihkan lagi, itu ide dasarnya. Tapi ada yang juga sangat tegas dalam Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak ini gitu, yaitu bahwa
anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu boleh diperlakukan dengan diversi, tapi ada syaratnya, yaitu 2 syarat. Yang pertama, apabila tindak pidana yang dia lakukan itu tidak lebih dari tindak pidana yang hukuman maksimalnya 7 tahun. Artinya 7 tahun ke bawah itu masih boleh dilakukan diversion. Dan yang kedua, ini bukan perilaku yang berulang atau residivis ya. Begitu dia adalah repeat offender adalah pelaku yang melakukan kejahatan lebih dari 1 kali, maka otomatis undang-undang SPPA ini tidak bisa melindungi mereka lagi begitu. Nah, jadi saya rasa kita juga tidak bisa bilang undang-undang SPPA ini lembek atau apa, karena filosofinya saya rasa cukup bagus lah begitu ya, bahwa anak-anak masih dalam tumbuh kembang, anak-anak perlu kita pulihkan karena kan bagaimanapun juga mereka masih punya banyak kehidupan. Dan yang saya takutkan ada satu ini, terutama pada pelaku residivis ya. Mengapa anak remaja ini setelah masuk LP keluar melakukan lagi? Yang saya takutkan adalah begini, struktur masyarakat kita tidak siap menerima pelaku kejahatan, apalagi anak-anak, sehingga dia diterima lagi di sosial masyarakat, dia distigmatisasi, tidak diterima, tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan jalan yang benar ya istilahnya, yang legitimate. Nah, itu yang menyusahkan dia gitu, sehingga dia mengulangi lagi sehingga begitu, sehingga menurut saya memang masalah juvenile, masalah kejahatan remaja bukan hanya masalah kepolisian. Saya kembali kepada Pak Martoni, kalau misalnya kita kembalikan kepada misalnya kejahatan di saat Lebaran begitu ya, kalau menurut Anda upaya apa lagi sih sebetulnya yang perlu ditingkatkan? Mungkin kan kalau dari polisi sudah berbuat baik nih, betul gitu, sudah mengkoordinasikan dengan lurah, Babin Kaptibnas dan segala macam. Tapi kemudian dari masyarakat sendiri, kalau menurut Anda apa yang perlu dilakukan supaya pada tahun-tahun berikutnya kita bahkan bisa melihat bahwa angka ini akan terus turun begitu loh, nggak ada kejahatan? Jadi begini, namanya menjaga keamanan dan ketertiban itu tidak semata-mata tugas polisi saja. Jadi tadi sudah kita sampaikan berbagai upaya terobosan yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya, termasuk yang pertama memberikan himbauan. Mungkin kami punya sosialisasi selebaran di daerah stasiun kereta api, terminal. Yang pertama tentang hipnotis. Jangan pernah percaya kepada orang yang baru dikenal. Itu kita sebarkan. Ya alhamdulillah selama mudik ini tidak ada yang kena hipnotis. Kemudian ini kan atas partisipasi masyarakat juga. Berarti mereka sudah tidak percaya lagi dengan orang-orang yang menawarkan sesuatu. Yang kemudian yang kedua, untuk di daerah pemukiman kita berikan himbauan untuk meninggalkan rumah supaya menghubungi Babin Kamtibmas atau Lurah atau Babinsa. Mereka melakukan. Berarti ada partisipasi aktif juga. Baik. Dari masyarakat. Kalau kita cermati salah satu kasus yang kemarin lagi banyak beredar gitu di masyarakat ya, yang mengenai ada anak hilang di PGC. Menurut Anda itu ada kesadaran dari masyarakat yang tidak aware begitu kan, sampai ada seorang anak kecil, orang tuanya sedang bekerja di toko, kemudian tidak ada yang mengawasi, tiba-tiba dibawa orang keluar begitu saja begitu mudah. Nah, menurut Anda itu ada kaitannya tidak dengan kesadaran masyarakat? Jadi saya nanti mungkin Mbak Anggi yang menjelaskan dari kriminolognya sebagai analisanya, tapi kalau kita melihat itu ada sesuatu yang janggal. Jadi anak itu akrab sekali dengan orang yang membawa. Itu mustahil terjadi seorang anak kenal dengan seseorang itu dan mau dibawa. Dan anak itu riang sekali jalannya. Itu bukan hipnotis begitu ya? Nah, bukan. Nah, yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur adalah memperbanyak foto ini. Nah, pertanyaannya apakah si pelaku dengan sadar mengembalikan anak ini karena dia sudah ketakutan dengan foto-foto yang disebar? Nah, yang kedua, masyarakat kita sudah ada juga yang memberitahukan tentang orang-orang ini. Nah, kita masih melakukan penyelidikan dan bukan berarti anak ini dikembalikan perkara pidananya selesai. Tidak. Ini sudah terjadi dan itu bukan kesadaran dia mengembalikannya. Jadi itu percobaan penculikan. Namun partisipasi masyarakat selama mudik ini alhamdulillah luar biasa. Apa sih Pak langkah yang sekarang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penculikan Tia ini? Karena kalau menurut orang tuanya kan memang tidak anak ini tidak mudah untuk mengikuti orang lain, apalagi yang asing gitu ya. Jadi kalau menurut dari segi penyelidikan kepolisian, kalau menurut kami ada yang aneh di sini. Mungkin juga orang tuanya juga belum mau bekerja sama dengan kita, menceritakan dengan jujur bagaimana perjalanan anak ini bisa sampai pergi
Dan kembali lagi, ini menurut teori kejahatan ada yang janggal. Memang ada yang janggal menurut Mbak? Jadi begini, dalam kasus penculikan ya begitu, apalagi terhadap anak-anak, memang kita selalu mempunyai pemikiran bahwa anak-anak gampang dirayu, anak-anak gampang mengikuti. Tapi sebetulnya betul kata Bapak tadi bahwa tidak semudah itu. Artinya apa? Anak-anak itu bisa ikut dengan tenangnya, itu bisa karena dua hal. Yang pertama dia kenal, atau yang kedua ada grooming. Nah, grooming itu adalah suatu proses di mana si penculik katakanlah mencoba untuk merayu si anak agar ikut dengan dia dengan berbagai macam imbalan. Dan tidak mungkin dalam 1-2 menit ya? Itu yang mau saya katakan, bahwa dalam situasi ruang publik, dalam situasi yang sangat sedikit ya, waktu yang waktu yang sangat sempit, tidak mungkin dia bisa melaksanakan grooming Seperti ini itu. dengan sangat mudahnya kepada si anak sehingga anak mau menurut untuk ikut si penculik. Tapi ini sekali lagi kita kembalikan pada penyelidikan ya. Artinya ini kan secara teoritis ini memang tidak biasa gitu tidak biasa bahwa penculik dan anak bisa berjalan dengan sangat santainya apabila tidak kenal. Mbak, menurut analisa Anda ini kejadian ini terjadi lebih karena apa? Karena kan kita sudah tahu tadi anak-anaknya tidak mudah kenal ya orang lain, orang tuanya mengaku itu, orang tuanya juga sedang bekerja. Pelaku tidak mungkin bisa secara sengaja begitu ya, seakan-akan itu mudah sekali gitu. Menurut Anda ini terjadinya karena apa? Kelalaian orang tua atau karena anak yang menjadi pengaruh atau seperti apa? Kalau motifnya saya belum bisa membaca ya, tapi yang pasti bahwa mengapa dia mau ikut dengan segitu mudahnya, mungkin polisi bisa lebih memfokuskan, saran saya ya, untuk kembali menanyai kepada ibunya gitu, melihat orang-orang dekat ibunya ini gitu. Jadi artinya inner circle dulu gitu. Apabila memang inner circle ini terbukti tidak mungkin terlibat, baru kemudian dicari yang lebih orang-orang yang memang totally stranger, yang memang tidak dia kenal. Tapi saya rasa polisi sekarang pasti berjalan secara paralel gitu. Yang inner circle mereka juga cari, yang yang totally stranger juga mereka usahakan. Saya rasa polisi sudah melakukan hal tersebut begitu. Ya, bagaimana upaya pengamanan yang ada di pusat perbelanjaan? Karena pasti ini ibu-ibu agak-agak khawatir ya, cemas jangan-jangan ini hipnotis nih, gitu kan? Ya, nanti kami akan kembali lanjutkan dialog.